Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sagung para sesepuh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Rabu Masjid Darussalam ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau dengan menika kita saged kepanggih malih saged nglempak wonten masjid menika kanthi niat thalabul ilmi, mugi-mugi langkah kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kali sholawat dan salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suri tauladan kita, menjadi contoh kita, menjadi cermin kita dalam kehidupan sehari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki enten tiyang konsultasi. Babagan masalah pernikahan. Datang ke kantor menanyakan, Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya, izin monggo. Bagaimana hukumnya apabila pria itu menikahi perempuan kembar sekaligus? Gitu, ijab kabul sepisan untuk loro. Halal atau haram, boleh atau tidak? Jika dibolehkan, maka saya akan melamar mereka. Soalnya saya sudah nyaman dengan keduanya, dan keduanya pun sama-sama sudah suka dengan saya. Niki masalah ter podo ireng. Sir podo seneng. Gitu kentir podo gendeng. Pertanyaan niku. Nak kula nikahi kembar niku kakang adi niku langsung sakal, sak ijab kabulan. Niku boleh enggak? Maka beberapa hadis, beberapa dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Kalau poligami boleh, ada ayatnya, ya. Tetapi ini sakal. Nah, nyun sewu sebelum ini ada kasus, nyun sewu, ya, kasus orang poligami nikah dalam 1 minggu. 1 nikah di Yogyakarta, 2 nikah di Ngawi, Jawa Timur. Terus KTP-nya kali. Dalam 1 minggu niku pertama ijab ning Ngawi, nah kabul sah, terus seminggu lagi pindah ke Yogyakarta nikah nih. Nah kita terus lain nyuwun niku wau padha surate padha. Nyuwun kelurahan to padha tadi. Statusnya ayo jaga kabeh. Pernah ada? Oh ada. Iya. Jadi pernikahan poligami, tetapi dia statusnya jejaka kabeh. Welok tuh. Ning Ngawi jejaka, ning Jogja jejaka. Jadi kasus naik di pengadilan agama. Gimana? Sulaiman. Nah niki. Akhirnya status niku wau karena apa? Yang pertama kali menikah di Ngawi, ya akhirnya
yang di Yogyakarta dibatalkan. Kali kan ketika kedua. Sama-sama resminya, sama-sama dicatatnya, statusnya podo. Karena apa? KTP-nya 2. Dan KTP-nya kan zaman dulu loh ya. Nah saat ini sudah kangenan. Saat itu di Ngawi dengan status belum pernah menikah atau belum kawin, di Yogyakarta juga belum kawin. Nah ini tahun berapa ya? Terus tahun dah. Nah ini. Hanya prosesnya karena apa? Sing istri pertama yang di Ngawi itu Bulehi. Ibu Joko ini tidak. Ternyata punya informasi, nikah meneh nih Yogyakarta. Dengan status apa? Karena KTP. Nah, dulu mesti wong siji iso duwe KTP 5 coba biar gitu. Nah, itu kasusnya. Artinya apa? Poligami yang pernikahan 2 kali yang tanpa izin pengadilan agama. Jadi poligami. Dan itu berarti termasuk, kalau menurut syariat Islam tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi undang-undang negara yang tidak memperbolehkan. Maka KUA harus mencatat memenuhi 2 hukum negara, 2 hukum syariat Islam. Yang diutamakan hukum syariat Islam. Nah, maka memiliki ada yang konsultasi, bolehkah seseorang menikahi sing wedoke niku kembar langsung dinikahi kabeh. Nah, itir padha irangi, sir padha senenge, pir padha kuninge. Terus napa niku ngomong? Maka beberapa dalil, beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya, beberapa hadis Nabi. Yang pertama dari Ibnu Majah mengatakan an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. An-nikahu utawi nikah iku min sunnati saking setengah saking pira-pira sunnahku. Faman lam ya'mal, paman nulis sapa wonge lam yakmal ora ngamalaken, tidak mengamalkan bisunnati dengan sunnah-sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golongan umat. Wa tazawwaju, padha nikah sira kabeh. Fa inni mukatsirun bikum al-umam. Satemene ingsun iku luwih rasa mongkok yen akeh jumlah umatku. Dan ini pernikahan memang dianjurkan. Hukum pertamanya kan ibahah, mubah, boleh milih lah. Tetapi hukum nikah itu bisa menjadi sunnah. Yang asalnya mubah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Karena apa? Karena beberapa pertimbangan situasi kondisi. Dan nikah wanita-wanita yang diharamkan maka menjadi haram. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, maka wanita-wanita yang diharamkan itu adalah wanita-wanita yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 23. Nah, ini memang yang tinggalin itu ada wanita-wanita yang haram dinikah. Termasuk sepersusuan. Padahal saat ini sudah sepersusuan kabeh, susu sapi. Bukan itu maksudnya. Nah, ini berkaitan dengan ini, ya. Dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Salah satun haqqun 'alallahi aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul ada wan nikahul ladzi yuridul afaf. Salah satu ada 3 golongan orang hakun Allahi yang berhak untuk mendapatkan aunuhu pertolongannya Allah.
tiga orang ini berhak untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tidak harus dengan harta. Ya, bisa bi amwalikum wa anfusikum, ya. Dengan hartamu dan juga dengan jiwa ragamu, boleh. Ya, saudara kita yang di Palestina baru menghadapi serangan-serangan. Maka kita di sini paling tidak juga ikut berjihad mendoakan. Salah satunya mendoakan. Atau mungkin kita juga ikut partisipasi dengan mengeluarkan sebagian diberikan, sebagian harta kita dengan infak sedekah untuk membantu saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Ini orang yang jihad fisabilillah, maka satu orang yang pertama ini adalah yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mukatabu alladzi yuridul ada, budak mukatab alladzi yuridu, yang dia ingin untuk merdeka. Napa niku budak mukatab? Boten dikenal ya, karena memang sudah dihapus perbudakan. Budak mukatab itu adalah budak yang mempunyai keinginan untuk merdeka dengan bayaran atau dengan nominal yang sudah ditentukan oleh juragani atau oleh tuannya, pemilik budak itu. Dan terus biasanya pun nyicil. Budak mukatab. Jadi nak pas lunas merdeka. Ini orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan nikahu. Nah, nikah ini. Alladzi yuridul afafa. Orang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga kehormatannya. Niki nyun sewu, jangan salah niat nggih. Kenapa? Harus salah niat ya nggih. Anu terusan sana sih kok. Tujuan menikah itu kan sudah di surat Ar-Rum ayat 21 gitu. Litas kunu ilaiha, supaya sakinah, supaya tenang. Dan diantaranya itu adalah menjaga kehormatan. Maka orang-orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya, orang itu berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia pahit sedang tidak, maka Allah lah yang, kalau miskin Allah lah yang mengkayakan. Ini ya. Maka tiga orang inilah yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yaitu orang fisabilillah, dua budak mukatab ya, yang ingin memerdeka dengan membayar, tiga orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya. Kendati demikian, pernikahan itu sudah ditata, diatur, dan sudah ditentukan syarat rukunnya, syarat sahnya dalam hukum Islam. Dengan ketat, dengan tertib, sehingga seorang tidak bisa sembarangan dalam melakukan pernikahan. Nah, dalam kasus ini kumpul ketiang menjadikan satu dua saudara. Nah, ini perlu beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, niki ora badhe nikahi piyantun putri sing kembar. Mbah kembar identik, mbah kembar tidak identik. Nah, kembar identik itu persis. Nggih, wajah-wajahe laga-lagune iki niku persis. Bahkan saya ada laki-laki kembar niku, gitu. Dia
pakaiannya podo, pekerjaannya podo, jurusannya podo, ngeten. Di angkatan udara, nih, angkatan udara, itu kembar. Jadi pas gagal juga gagal kabeh, ditambah kabeh. Nah, kembar identik niku hampir mirip. Nah, dalam pandangan medis, nah, ini kalau orang kembar pun itu sebagai kakak dan adik. Untuk menentukan kakaknya yang mana, adiknya yang mana, tentu dari kelahirannya. Nah, bagaimana sih ini kelahirannya sesar? Ya sesar pun kalau kembar tetap ya siji-siji to lek betul. Buat mak cepet tuh bareng loro apa nih? Tetap siji-siji. Maka karena ini adalah saudara, ya, yang jelas bagaimana hukumnya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi, dan seterusnya nih. Sampai di hampir akhir ayat itu wa antat sema'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan bagi kalian, okay, antat sema'u ing arep yen toh ngumpulaken barengaken dadeke siji bainal ukhtaini ing dalem antarane sedulur wedok loro illa ma qad salaf kejaba perkara-perkara sing wis kelewat. Yang kelewat apa? Sebelum turunnya ayat ini mungkin orang-orang jahiliyah. Bojo niku diwariske. Mbokne niku diwariske ning anake. Anak nggih sansaya mboten karuan nggih. Nah, mungkin yang sebelum ada penjelasan ini mungkin sudah dimaklum mungkin, kecuali yang telah berlalu. Maka saat ini menikahi bersama itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Nah, menikah ada penjelasan dari kitab fikih. Mungkin ada juga dari kitab tafsir Sirajul Munir. Wa antajma'u bainal ukhtain. Maka diharamkan untuk mengumpulkan dua saudara perempuan. Artinya wala yajuzu lirrajuli ayyajma'a baina ukhtaini fi nikahin. Wala yajuzu lan ora kena. Wala yajuzu lan ora penan, tidak boleh. Lirrajuli terhadap orang laki-laki. Orang laki-laki tidak diperkenankan ayyajma'a untuk mengumpulkan baina ukhtaini dua saudara perempuan itu. Jadi nikahi bakyune yo nikahi adine dalam satu waktu. Oke. Jadi poligami ngabehi. Iki Raden Mas ngabehi. Fi nikahin ing dalam nikah. Maka tidak diperkenankan seorang laki-laki itu menikahi dalam satu waktu bareng loro greng langsung, dan itu masih saudara. Mbak Yu kali adik, apalagi kembar, maka tidak diperkenankan. Sawa'un kana minas bin aw radhain. Baik itu saudara nasab atau saudara sepersusuan. Contoh sepersusuan, ada wanita lain, niki wanita lain, tapi dalam satu susuan seorang wanita yang sama. Niki wedok niki putrane mbok A, niki mbok B, tapi nyusuning mbok C. Beda ibu yang melahirkan, tapi dalam satu susuan, tidak boleh dinikah. Oke, untuk kita Sirajul Munir niki disebutkan. Sawa'un kana minas bin aw radhain. Baik itu dalam saudara nasab atau saudara sepersusuan. Seperti Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi kebiasaan di Arab itu ada hidup sepersusuan. Halimatus Sa'diyah.
maka putra-putranya Halimah itu menjadi saudaranya Rasulullah Muhammad SAW, saudara sepersusuan. Dan itu tidak boleh nikah. Sawaun ankahuma ma'an au mutarattiban. Baik itu menikahinya sakal bareng atau urut siji-siji. Nggak boleh. Sekali langsung ijab kabul loro kakak adik. Atau mungkin hari ini kakaknya, seminggu mes adiknya. Tidak diperkenankan. Maka mengumpulkan dua saudara untuk pernikahan, satu suami, dua istri yang masih saudara, baik saudara nasab maupun saudara persusuan, itu tidak diperkenankan. Maka hati-hati ibu-ibu, ya. Ketika ada saudara tetangganya yang anaknya nangis pas delalai, nangis, apa yuk? Anu nangis, dapat. Jaluk mimi, akhirnya tak mimi aneh. Nah, momennya untuk itu, kalau orang lain, maka ketika sudah kenyang anak itu disusui sampai kelakap menang, wah sampai menikmati sudah, berarti menjadi saudara sepersusuan. Sampai kapan pun tidak boleh nikah. Makanya harus dijaga hati-hati. Dan kalau kita nyusui ya kurang mau atau disusui gitu. Tapi ini saudara sepersusuan, susu sapi. Nah ini ada pengecualian. Wa idza nakaha imra'atan tsumma talaqaha ba'inan. Maka ketika dia menikahi salah satu dari dua orang yang bersaudara itu, kakaknya duluan atau adiknya duluan, tsumma talaqaha, nuli kemudian dicerainya dulu. Terus pindah nih Mbak Yune atau nih adiknya, itu tidak masalah karena sudah ditalak. Ketika yang mungkin tahun pertama nikah dengan kakaknya, kurang cocok, bisa. Terus tahun kemudian menikah dengan adiknya, karena ini sudah dipisah, tidak masalah. Jazalahu nikahun ukhtuha, maka diperbolehkan dia menikahi saudara. Dan juga larangan ini, larangan mengumpulkan saudara ini, wa yulhiqu bil ukhtaini bisanatil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Satu juga tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan yang menjadi istrinya dan kemudian menikahi bulenya atau budenya. Bude dari bapak atau bule dari ibu. Maka ketika kita menikahi nyun sewu, lah kan biasa kan ada juga loh bule kalih onakane iku sak umur. Anu to enten. Wong antes malah sing luwih tuwa. Onakane barang ya enten piye. Maka ketika mengumpulkan keponakan dan bulenya atau keponakan dan budenya, itu tidak diperkenankan. Maka ini beberapa dalil dasar yang tidak diperkenankan mengumpulkan dua saudara langsung dinikah. Baik itu secara langsung dua-duanya dalam satu akad nikah, dalam satu majelis, atau berbeda hari, berbeda bulan, berbeda tahun, tetapi belum dipisah. Kecuali yang pertama itu dipisah dulu, artinya statusnya duda, baru menikah lagi.
lagi dengan saudaranya yang lain itu boleh. Tidak mengumpulkan. Jadi bibi ataupun budi itu baik dari pihak bapaknya ataupun dari pihak ibunya. Yang jelas statusnya adalah ammah atau ukhtun, ya. Tidak diperkenankan. Baik juga tidak diperkenankan melalui jalur persusuan, walaupun itu melalui perantara. Seperti perantara itu orang lain tua, gitu. Jadi niki anake A, niki anake B nyusu ning C. Nah, ini kan perantara, bukan langsung ke orang tuanya. Terus niki nggih sedulur, niki nggih sedulur, niki nggih sedulur. Maka tidak diperkenankan menyambungkan juga yang saudara sepersusuan. Man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yajidullahu illa dzulan. Barang siapa mengawini atau menikahi seorang wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah akan menambahkan bagiannya kerendahan. Maka kembali teniki wau, siapa orangnya yang menikah karena menjaga kehormatannya, maka dialah yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menikahi perempuan bersaudara dalam satu pernikahan dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Janganlah Rasul bersabda, ya, tidak boleh mengumpulkan dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah, ammah. Tidak boleh pula antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu. Adik bapak nih atau adik ibu nih itu tidak boleh barengan dinikahi kali anaknya. Quran ini wow. Dari penjelasan di atas, menikahi anak kembar tentunya jelas dilarang oleh hukum Islam. Baik dalam satu akad sekaligus untuk menikah keduanya atau menikah saudaranya di kemudian hari, namun si laki-laki masih berstatus suami bagi saudaranya yang lain, maka tidak diperkenankan. Kecuali jika dalam perjalanan rumah tangganya antara si laki-laki dengan perempuan tersebut mengalami perceraian apapun jenisnya, maka boleh dirinya menikahi saudaranya yang lain karena sudah tidak memiliki hubungan suami istri dengan orang lain atau tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain. Dalam bahasan fikih, menikahi dua saudara perempuan hukumnya haram, tidak diperkenankan. Ya. Maka di sini juga ada di dalam kitab Al-Majmu' ya, wa yuharrimu alaihi ay yajma'a baina khutaini fi nikahi. Maka tidak diperkenankan, wa yuharrimu, dan diharamkan alaihi kepada rajul ay yajma'a untuk mengumpulkan baina khutaini antara dua saudara perempuan itu fi nikahi dalam satu pernikahan. Liqauli azza wa jalla wa an tajma'u bainal ukhtaini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, larangan an tajma'u bainal ukhtaini, mengumpulkan dua saudara. Ini kan ya. Alasannya kenapa? Itu jadi diperkenankan. Karena di perjalanan seseorang
dalam menikah itu pasti ada intrik-intrik, ada kerikil-kerikil yang kadang mengganggu. Nopo malih niki masalah poligami. Nak mbok nom kali mbok tuwa rapor pun rampung masalah ini. Nak mbok nom kali mbok tuwa niku lombok nom kali lombok tuwa, niku larang ketune niku. Sakniki. Nggih. Sebab napa kok tidak diperkenankan nggih? Karena sebab mengumpulkan keduanya dalam pernikahan akan menimbulkan perselisihan. Kalau sudah terjadi perselisihan atau mungkin bahkan tidak orang nyaman, akan menjadi putus tali silaturahim. Nah, ini alasannya mungkin diantaranya di dalam kitab fikih ini karena apa? Karena juga didasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala kholatiha. Tidak boleh menyampurkan seorang wanita dengan bibitnya, dengan budenya, dengan dulitnya. Tidak boleh. Nah, karena apa? Itu bisa menyebabkan retaknya tali silaturahim. Maka berupa putusnya hubungan, dan sebagaimana Allah perintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahim di dalam kekerabatan. Maka kalau ini terjadi, kan bahkan ada hal-hal yang bisa kemungkinan terjadi, kayak contohnya yang sewu tidak cocok, tidak mahbun, persaingan yang ketat. Nah, inilah. Maka pernikahan ini harus dihindari. Kebiasaan yang berlaku apabila seorang laki-laki mempertemukan dua perempuan yang keduanya bersaudara, maka akan ada potensi saling membenci. Ada juga saling iri hati. Masing-masing akan menelusuri aib dan auratnya satu sama lainnya. Itu kebiasaannya begitu. Kebiasaannya lebih. Kalau yang tidak biasa, nggak luar biasa berarti. Karena ini apa ini? Perlu ditiru gitu. Maka apabila kita izinkan jenis pernikahan seperti ini, maka akan timbul rasa benci, rasa iri, dan tentunya akan memutuskan tali kekerabatan di antara mereka dan tidak ada jalan untuk melegalisasi praktek nikah seperti itu. Maka mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan itu tidak diperkenankan. Salah satu alasan ulama ini akan memecahkan silaturahim. Dan juga memang dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis Rasulullah Muhammad SAW juga menentukan itu tidak diperkenankan. Keharaman telah disepakati dan ada perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam persoalan ini. Tapi yang jelas karena semuanya sepakat ulama berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan itu haram hukumnya, tidak diperkenankan. Bapak jemaah rahimakumullah, kembali dari hadis Rasulullah, wan nikahu alladhi yuridul afaf, termasuk orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menikah karena menjaga kehormatan. Nah, ini ada kasus. Laki-laki nikah dengan perempuan. Sang ayah laki-laki ini enggak setuju. Usia sudah cukup. Kenapa? Ada apa? Bapak ini kok mboten setuju. Bapak ini sing kakung.
bapaknya mantan kakung itu nggak setuju. Sampai maju ke pengadilan agama, sampai banding, sampai kasasi. Nggak terima anak lanangnya untuk wedoan. Kenapa? Ternyata yang dipandang adalah kedudukan. Bagi si laki-laki tidak memandang kedudukan, tapi si bapak ini memandang kedudukan. Karena apa? Sang bapak mantan laki-laki ini adalah pejabat tinggi, pejabat di Pertamina. Sementara si putri ini cuma Pertamina. Mungkin menurut ayahnya itu kastanya beda. Soalnya iya. Ketika sidang diajukan ke pengadilan agama memenangkan sang anaknya. Niki anak musuh bapakmu goro-goro nikah. Goro-goro wong wedok gitu. Akhirnya dibanding pun tetap menang anaknya. Sampai kasasi pun menang. Karena apa? Bapaknya sang laki-laki tidak mempengaruhi dalam urusan pernikahan. Ya walaupun ridhonya orang tua itu, tetapi lihat dulu ternyata karena sang laki-lakinya itu dia melihat di sini menjaga kehormatan lebih utama. Mungkin sang ayahnya itu mempunyai calon yang lebih menurut ayahnya. Nanti monggo yang sepuh nggih atos dukung lari-lari kita, anak-anak kita nggih. Maka ketika sudah mempunyai pilihan yang agamanya bagus, imannya bagus, sudah terus orang tua cuma istilahkan mungkin kalian menggunakan mungkin dipun berkait dengan Allah Subhanahu jamaah rahmatullah mengatakan yang peraturan mungkin teman-teman mungkin tambah seserepan ya, mungkin tambah pengalaman kirang langipun nyuwun pangapunten walafikum. Moga kita tutupkan di doa kafaratul masjid sarangan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.